Bab 66. Ada pihak lain yang terlibat. Melihat Diana Lin meremehkan Kingston Jiang, Klu Tang juga sedikit tidak senang. Suamiku bukan pria tidak berguna. Bukan. Diana Lin tersenyum, aku mendengar bahwa dia adalah menantu yang direkrut oleh keluarga Tang. Dia tidak punya pekerjaan, hanya menyapu lantai dan memasak di rumah sepanjang hari. Sebelumnya menjemputmu pulang kerja dengan motor sepeda kecil telah menjadi bahan tertawaan orang-orang Jiangzhong. Masih bicara lagi. Aku tidak akan mempedulikanmu lagi. Wajah Klu Tang tidak senang. Sudahlah, aku hanya bercanda. Diana Lin meminta maaf dengan tergesa-gesa. Tampaknya Klu Tang sangat menyukai Kingston Jiang, rasanya sulit kalau dia ingin memutuskan hubungan antara Klu Tang dan Kingston Jiang. Dia mengubah topik pembicaraan, pilih apapun yang kamu suka. Aku akan memberikannya kepadamu. Kamu memiliki tubuh yang seksi dan juga wajah yang cantik. Pakai baju apapun pasti akan sangat cantik. Ketidakbahagiaan di wajah Klu Tang menghilang. Tapi, dia punya uang, dia tidak ingin Diana Lin memberikannya secara gratis. Dengan bantuan Diana Lin, dia memilih gaun putih ramping. Dia suka warna putih, melambangkan kemurnian. Ketika sampai pada pembaraian, dia menemukan harganya adalah 180.000. Dia terkejut, tidak menyangka gaun ini begitu mahal. Klu, aku sudah mengatakan bahwa gaun ini diberikan kepadamu dan toko pakaian ini milikku. Tidak perlu. Klu Tang melambaikan tangan, mengeluarkan kartu hitam yang disita dari Kingston Jiang dari dalam tasnya. Saat ini, dia juga sedikit takut. Bagaimana jika uang di kartu ini tidak cukup? Bukankah akan sangat memalukan? Sang kasir memandang Diana Lin. Diana Lin melihat kartu hitam di tangan Klu Tang, tiba-tiba merinding, kecemburuan segera muncul di wajahnya, dan hatinya yang iri menjadi masam. Orang lain tidak tahu kartu ini. Tapi dia tahu. Ini adalah kartu naga hitam yang unik, hanya satu di seluruh negeri. Gesek saja. Klu Tang bahkan sudah mengeluarkan kartu-kartu naga hitam. Diana Lin tidak perlu memaksa untuk memberikan pakaian kepada Klu Tang lagi. Klu Tang dengan takut-takut memberikan kartu itu. Kasir mengambilnya dengan kedua tangan dan menggeseknya di mesin kartu kredit. Klu Tang memasukkan kata sandi yang diucapkan oleh Kingston Jiang. Sebenarnya kartu naga hitam ini tidak memiliki password, karena ini adalah kartu unik milik Kingston Jiang dan tidak memerlukan password. Dan jika memasukkan kata sandi, tidak peduli bagaimana kamu memasukkannya, itu pasti. Pembayaran berhasil. Klu Tang menghela nafas lega ketika mendengar bahwa kartu itu berhasil digesek. Benar-benar ada uang di dalam kartu itu. Nona Tang, silakan simpan kartumu. Klu Tang mengambil kartu naga hitam dan memasukkannya ke dalam sakunya. Diana Lin menatap Klu Tang dengan senyum lebar. Klu, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Bagaimana kalau aku menemanimu jalan-jalan? Apa? Klu Tang terkejut. Ini adalah direktur farmasi CH. Bagaimana dia bisa membiarkan Diana Lin pergi berbelanja dengannya? Lagi pula aku juga tidak ada urusan. Kingston menyuruhku membeli beberapa perhiasan lagi. Baiklah, biarkan aku menemanimu. Oke. Klu Tang tersanjung. Kingston Jiang berada di rest area di lantai bawah, sedang merokok dan bermain Plants vs Zombies dengan ponsel di tangannya. Kingston. Suara Klu Tang datang. Dia segera meletakkan telepon, berdiri, tersenyum dan bertanya, bagaimana? Klu Tang mengangkat tas di tangannya. Aku membelinya, tapi... Dia ragu-ragu dan berkata, sedikit mahal, 180.000 yuan. Sebesar ini, dia tidak pernah memakai pakaian mahal seperti itu, juga takut dimarahi oleh Kingston Jiang karena pemborosan. Kingston Jiang tersenyum, hanya 180.000 yuan. Kita juga tidak kekurangan uang. Ayo pergi berbelanja. Diana Lin berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum, Kingston, kamu kembali dulu saja, aku akan menemani Klu jalan-jalan. Hah? Kingston Jiang mengerutkan kening. Diana Lin tersenyum dan berkata,
jangan khawatir, aku berjanji akan mengantar Klu pulang dengan selamat. Kingston Jiang memandang Klu Tang. Klu Tang tidak tahu mengapa Diana Lin begitu antusias padanya, mungkinkah itu karena pria bertopeng itu. Dia juga ingin tahu lebih banyak tentang orang yang dia selamatkan 10 tahun lalu dan siapa yang menyelamatkannya dari Braxton Xiao terakhir kali. Dia berpikir sebentar dan berkata, Kingston, kamu kembali dulu, aku akan pergi berbelanja dengan Direktur Lin. Klu Tang sudah mengatakannya, jadi Kingston Jiang tidak bersikeras untuk mengikuti, hanya mengangguk dan berkata, baiklah, hati-hati ya, telepon jika terjadi sesuatu. Diana Lin membawa Klu Tang dan pergi. Ketika pergi, dia tersenyum sedikit pada Kingston Jiang, mengulurkan tangannya yang ramping, dan melakukan gerakan selamat tinggal. Kingston Jiang tidak terlalu memikirkannya. Dengan adanya Diana Lin di sana, Klu Tang pasti akan baik-baik saja. Dia juga berjalan keluar dari toko pakaian dan melihat Klu Tang naik mobil sport Diana Lin sebelum pergi dengan motor listrik kecil. Namun, dia tidak pulang. Sebaliknya, dia pergi ke Mortal Clinic. Sesampainya di Mortal Clinic, klinik ditutup. Dia mengeluarkan kunci, masuk ke klinik, menutup pintu, dan tidur di dalam. Baru pada malam hari Bloody, Black Rose, dan Sheila Bai kembali. Kingston Jiang mendengar ada suara, bangun, dan berjalan keluar dari dalam. Ah, Kak Kingston, kamu di sini. Sheila Bai sedikit terkejut ketika melihat Kingston Jiang. Iya. Kingston Jiang menjawab kecil dan bertanya, bagaimana hasilnya? Bloody tersenyum dan berkata, Kak Kingston, sore ini, semua pemrosesan selesai, sekarang pusat bisnis yang baru dibangun di kota sudah menjadi aset atas namamu dan kamu dapat menarik investasi asing. Baik. Kingston Jiang duduk, mengambil sebatang rokok di atas meja dan menyalakannya. Omong-omong, apakah orang-orang dari 4 keluarga besar pergi ke pemakaman Jiang Jia untuk sujud? Bloody menggelengkan kepalanya, aku telah mengirim orang untuk melihat, tetapi tidak ada yang pergi. Setelah mendengar ini, wajah Kingston Jiang masam. Kak Kingston. Bloody ragu-ragu untuk berbicara. Katakan. Bloody ragu-ragu sejenak dan berkata, menurut informasi terbaru, ada orang lain yang pergi ke rumah Jiang 10 tahun yang lalu selain 4 keluarga besar. Brak. Kingston Jiang menggebrak meja. Meja kayu solid runtuh dalam sekejap. Tubuh Sheila Bai gemetar karena terkejut. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Bloody meminta maaf, Kak Kingston, maafkan aku yang lalai. Aku hanya menyelidiki 4 keluarga besar, jadi mengabaikan beberapa detail. Kingston Jiang melihat ke bawah dan bertanya, siapa lagi? Bloody segera berkata, keempat keluarga besar berada di permukaan, dan di antara mereka ada yang tersembunyi. Namun, orang-orang ini tidak muncul, tetapi berada dalam kegelapan. Jadi begini, bukan hanya Jiang Zong yang menargetkan keluarga Jiang 10 tahun yang lalu. Hampir semua kekuatan raksasa di Jiangzhou, termasuk pasukan bawah tanah Jiangzhou juga berpartisipasi, dan ada juga seorang master di belakang layar. Kingston Jiang tahu orang di balik layar itu. Siapapun yang memegang peta tempat tinggal Hua Yuesan adalah master di balik layar. Lalu ada siapa lagi? Bloody berkata, Kak Kingston, kekuatan kita ada di belantara selatan dan sekarang Raja Xiao Yao mengepalai kepala 5 tentara. Aku tidak punya hak untuk menggunakan jaringan intelijen Jiangzhou, jadi tidak yakin kekuatan mana yang sudah berpartisipasi. Raja Xiao Yao. Kingston Jiang memikirkannya, lalu berhenti dan berkata, masalah ini jangan melibatkan Raja Xiao Yao. Jika itu masalahnya, maka hanya ada satu orang untuk ditanyakan. Kingston Jiang bertanya, siapa? Bloody berkata, orang ini disebut bos hantu. Apa yang dia lakukan adalah membeli dan menjual bisnis intelijen. Dia mengklaim bahwa tidak ada yang tidak dia ketahui di dunia ini. Orang ini berakar dalam dan tidak hanya di Jiangzhou. Selain itu, jaringan intelijen bawah tanahnya, bahkan dapat menemukan beberapa hal yang tidak dapat ditemukan oleh intelijen resmi.
Hubungi bos hantu, aku harus tahu, selain dari 4 keluarga besar, pasukan lain mana yang berpartisipasi dalam aksi untuk menghancurkan keluarga Jiangku 10 tahun yang lalu. Ya, aku akan segera mengaturnya. Kingston Jiang bersandar di kursi dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa apa yang terjadi 10 tahun yang lalu melibatkan begitu banyak pihak. Tapi tidak peduli siapa yang terlibat, selama itu ada hubungannya dengan masalah ini. Maka hanya ada satu akhir, yaitu mati bersambung.